Shalom saudaraku. Hari ini saya ingin menyampaikan satu pesan Tuhan di dalam Yohanes 13 ayat 34. Dia berkata bahwa aku memberitahukan kepadamu suatu perintah baru, yaitu perintah untuk kamu saling mengasihi. Saudaraku, seperti Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kamu. Saudaraku, memang kayaknya perintah ini sepertinya mungkin kita anggap perintah yang biasa karena kita melakukan ya hidup ini seperti biasalah, saudara. Tetapi sebenarnya ini satu perintah yang pokok yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, di mana ayat di bawahnya ayat 35 berkata, ketika saudara dan saya hidup dalam kasih, disitulah menunjukkan bahwa kita ini adalah murid-muridnya, anak-anaknya. Saudaraku, betapa susahnya kita melakukan kasih ketika situasi kondisi tidak mendukung. Kalau situasi kondisi mengizinkan, mendukung kita, saya yakin saudara dan saya akan mudah saja memperhatikan. Tetapi sebenarnya mengasihi ini adalah memperhatikan beserta dengan rasa yang ada dalam diri kita, empati yang dalam, di mana seperti Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Dia tidak pernah menghitung ketika saudara dan saya dalam kesukaran, ketika saudara dan saya dalam pemberontakan, Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Nah, Tuhan ingin bahwa kasih ini menjadi sebuah gaya hidup saudara dan saya, sehingga hidupmu dan hidupku itu benar-benar mencerminkan Yesus. Ini karakter Allah sendiri, tidak akan pernah berubah, saudaraku. Dan kita manusia lebih cenderung kepada keegoisan, lebih cenderung kepada semua kepadaku, untuk aku, bagaimana diriku. Saudara, ini dites ketika kondisi seperti ini, situasi kondisi COVID seperti ini semakin membludak, semakin gila-gilaan. Apakah benar-benar saudara dan saya mengasihi sesama? Apakah benar-benar saudara dan saya mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Bukankah itu perintah baru dari Tuhan, yaitu untuk saling mengasihi, seperti Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita. Nah saudara, Tuhan inginkan bahwa benar-benar dunia ini terdampak dengan kasih-Nya yang ada dalam hidup saudara dan saya. Terdampak dengan kasih ilahi, karena kasih itu mengubahkan, kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kasih itu benar-benar membuat saudara dan saya, membuat keadaan itu berubah, situasi kondisi berubah. Kasih itu benar-benar menguatkan, bahkan memulihkan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku memberikan perintah yang baru kepadamu untuk saling mengasihi. Mari saudara, situasi seperti ini, saya berharap kasih Allah semakin nyata melalui hidup saudara dan saya. Saya tahu ini sulit, saya tahu ini semuanya berpikir, saya aja bagaimana caranya memikirkan keluarga saya sendiri, diri saya sendiri. Nah, ini waktunya saudaraku. Saya melihat ketika anak saya harus di rumah sakit, saya melihat bahwa Tuhan itu benar-benar melakukan perbuatannya yang ajaib. Saya tidak bisa apa-apa karena jarak, dan tidak mungkin saya harus bisa ke sana menjagai atau terus-menerus memantau dia. Tetapi Tuhan mengirimkan para malaikatnya untuk menolong, meneguhkan, memberkati, bahkan mengirim makanan. Betapa Tuhan itu besar dan baik. Apa yang kita lakukan pasti tidak akan sia-sia, karena apa yang kita tabur pasti kita tuai, saudaraku. Ya, saya berharap saudara dan saya hidup dalam kasih. Yuk, saya berdoa. Bapa di surga, ajarkan kami hidup dalam kasih-Mu, karena itu merupakan perintah-Mu dan itu kerinduan hati-Mu, karena itu karakter-Mu Tuhan. Hamba percaya ketika kami semua yang mendengar, pemirsa hari ini, dikuatkan kembali, diingatkan kembali untuk hidup dalam kasih. Karena satu-satunya yang bisa mengubah dunia, yang bisa mengubah keluarga kami, bisa mengubah karakter kami, adalah kami masuk di dalam kasih-Mu. Karena kasih itu memberkati, kasih itu mengubahkan, kasih itu memulihkan, kasih itu membuat hati yang luka menjadi pulih. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you.